Halo, hai semua, ketemu lagi sama aku di sini. Hari ini saya akan bahas apa sih yang kita dapat dengan belajar di kesehatan masyarakat. Skill apa yang kiranya nantinya bisa dipelajari dan bisa menjadi skill teman-teman yang belajar di Kesmas. Ikutin sampai habis ya. Well, yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis. Masalah kesehatan sangat bervarian, sangat bermacam ragam, membuat kita harus punya kemampuan untuk berpikir secara critical thinking, di mana kita dituntut untuk bisa merelate masalah kesehatan dengan hal di luar kesehatan. Kemampuan inilah yang kelak bisa membuat kita menjadi sangat utuh dalam melihat gambaran suatu masalah di masyarakat. Karena kenapa? Masalah kesehatan itu sangat berkaitan dengan determinan of health atau determinan hal-hal lain di luar kesehatan yang sangat berhubungan dengan kesehatan. Misalnya masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Jadi dengan kita memiliki kemampuan berpikir kritis, merelate segala sesuatu hal yang ada di samping masalah kesehatan itu sendiri, akan mendapatkan gambaran utuh apa sih yang terjadi yang sebenarnya. Social determinant of health adalah bagian yang sangat penting di dalam ilmu kesehatan masyarakat, maupun dia jurusan ekonomi kesehatan, mau jurusan kemudian kesehatan lingkungan, dan lain sebagainya. Sangat penting untuk kita melihat suatu masalah kesehatan dengan perspektif yang luas, dengan mengkaitkan dengan hal-hal lain di luar kesehatan. Ini akan menjadi kekuatan dari sebuah analisis akan masalah yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah kepekaan yang tinggi. Dengan kita memiliki awareness atau kepekaan yang tinggi dengan keadaan di sekitar, membuat kita, para pelaku Kesmas ini mudah masuk ke dalam komunitas tertentu atau kepada orang-orang dengan karakter tertentu. Misalnya pasien DM, dia memiliki kebiasaan yang tidak baik dalam makanannya, dalam minumannya, tapi dengan kita memiliki kepekaan yang tinggi, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka agar bisa masuk ke dalam kehidupan pribadi mereka dan bisa mengajak untuk hidup sehat. Misalnya juga kepekaan tinggi terjadi ketika kasus corona saat ini. Misalnya kita mengajak mereka untuk social distancing, mengajak mereka memakai masker dan lain sebagainya. Tapi harus tahu dulu komunitas yang akan kita masuk itu, karakter pribadi yang ada di dalam itu memiliki dampak apa dari corona ini. Dengan seperti itu kita bisa memulai percakapan, pembicaraan terkait dengan keadaan yang ada di mereka. Mereka akan lebih tertarik kalau misal kita membicarakan sesuatu yang terkait dengan keadaan mereka yang sebenarnya. Yang ketiga adalah skill komunikasi. Komunikasi secara tertulis dan komunikasi secara lisan. Komunikasi secara lisan jelas dan ilmu Kesmas itu dibutuhkan. Karena kenapa? Kita akan mendeliver sebuah pesan-pesan kesehatan, mengajak orang untuk mengikuti apa yang kita ajarkan. Jadi dengan kita memiliki komunikasi yang baik, mengajak mereka untuk ikut dalam program yang kita buat, itu dengan cara kita mengajak mereka dengan cara bahasa-bahasa yang mereka senangi. Bahasa-bahasa yang mungkin membuat mereka tertarik untuk mengikutinya. Dan bahasa tulisan atau komunikasi secara tulisan, misalnya dengan menulis di koran, opini, itu juga membuka wawasan orang luas. Tapi kita tidak bisa menggunakan bahasa yang terlalu tinggi kalau memang yang kita sasar adalah masyarakat level bawah, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Kalau bicara dengan pemerintah, mengadvokasi pemerintah untuk bisa peduli dengan keadaan yang ada sekarang untuk yang berdampak terhadap kesehatan, misalnya mengajak pemerintah untuk membuat kebijakan akan kawasan tanpa rokok misalnya, itu kan butuh juga komunikasi yang baik, cara advokasi yang baik dengan pemerintah, baik secara tulisan maupun secara lisan. Secara tulisan misalnya menulis hasil-hasil penelitian yang memang bisa mengajak pemerintah atau mengadvokasi pemerintah melakukan tahap per tahap, melakukan step by step untuk kebijakan kesehatan. Yang keempat adalah kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Jadi masalah kesehatan yang sangat luas tadi itu akan bisa kita lihat dari segala perspektif. Kemampuan kita melihat masalah itu, mengidentifikasi masalah, melihat prioritas masalah, urgensi masalah, yang kemudian meng-create program, atau sisi lain untuk level atas mengajak pemerintah untuk bisa membuat sebuah kebijakan yang memang bisa memecahkan masalah yang ada di sekitar kita, terutama masalah kesehatan.
Yang terakhir dan kelima adalah kemampuan mengumpulkan data. Jadi ketelitian atau kejelian kita akan kondisi yang ada di sekitar, kemudian mengumpulkannya dalam bentuk data agar orang percaya akan kondisi yang sebenarnya. Dengan punya evidence akan memudahkan orang-orang di Kesmas berbicara tentang urgensi sebuah masalah yang terjadi saat ini. Misalnya ketika kita bisa mengumpulkan tren naik turunnya kasus corona yang ada di satu daerah, atau kita memperlihatkan urgensi masalah cacingan, misalnya hanya masalah kecil orang melihatnya, padahal cacingan ini banyak kasusnya, maka dia menjadi masalah besar. Jadi urgensi masalah bisa dilihat dari data. Data kuantitatif jadi penting, melihat secara matematis, jumlah dan lain sebagainya. Data kualitatif juga penting untuk in-depth interview, wawancara mendalam dengan orang-orang yang pakar, orang-orang yang memang terlibat di dalam sebuah masalah kesehatan itu agar bisa melihat gambaran utuh suatu masalah kesehatan yang ada. Jadi itu kira-kira 5 skill yang akan didapat, yang akan dipelajari di dalam ilmu kesehatan masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Ikuti video kita lainnya juga. See you!